Halo guys, kembali Rinaldi Munir di sini melanjutkan materi vektor-vektor di ruang Euclidean bagian ketiga. Selamat menyaksikan. Selain operasi perkalian titik, dua buah vektor juga dapat dilakukan perkalian silang atau cross product. Misalkan terdapat dua buah vektor di R3, yaitu vektor U dengan komponen U1, U2, U3, dan vektor V dengan komponen V1, V2, V3, maka perkalian silang antara vektor U dan V dinyatakan sebagai U kali V menghasilkan sebuah vektor dengan komponen U2 kali V3 dikurang U3 kali V2, kemudian U3 kali V1 dikurang U1 kali V3, dan U1 kali V2 dikurang U2 kali V1. Atau dapat dinyatakan dalam bentuk determinan, yaitu cross product U kali V yang menghasilkan sebuah vektor dengan komponen determinan U2, U3, V2, V3, kemudian min determinan U1, U3, V1, V3, dan determinan U1, U2, V1, V2. Nah, cara mengingat komponen-komponen determinan ini adalah kita susun vektor U dan V itu dalam sebuah matrik, ya, yaitu U1, U2, U3, V1, V2, V3, maka komponen pertama dari perkalian silang tersebut adalah yang ini, yang di kotak merah ini. Ya. Kemudian komponen keduanya adalah yang kolom ini dan kolom ini, serta komponen ketiganya adalah yang di sini. Nah, jadi terdapat perbedaan antara perkalian titik dengan perkalian silang. Ya. Perkalian titik antara dua vektor menghasilkan skalar, sedangkan perkalian silang antara dua buah vektor menghasilkan sebuah vektor. Sebagai contoh, misalkan vektor U adalah komponennya 0, 1, 7 dan vektor V 1, 4, 5. Nah, maka kita nyatakan vektor U dan V ini sebagai matrik, ya. Dengan baris pertama adalah 0, 1, 7 dan baris kedua 1, 4, 5. Maka perkalian silang U dengan V menghasilkan vektor dengan komponen, ya, determinan 1, 7, 4, 5, kemudian min determinan 0, 7, 1, 5 dan determinan 0, 1, 1, 4. Nah, determinan pertama ini adalah 1 kali 5 dikurang dengan 4 kali 7, yaitu 5 kurang 28. Komponen kedua adalah 0 kali 5, berarti 0, dikurang 1 kali 7, ya, min 7. Dan ini jangan lupa negatifnya. Kemudian komponen ketiga adalah 0 dikali 4, yaitu 0, dikurang 1 kali 1, yaitu min 1. Nah, sehingga 5 kurang 28 adalah min 23. Nah, min 0 min 7 adalah 7, dan 0 kurang 1 adalah min 1. Perkalian silang antara dua vektor U dan V menghasilkan sebuah vektor baru, yaitu vektor W, yang dalam hal ini vektor W tegak lurus atau ortogonal dengan vektor U, dan vektor W ortogonal dengan vektor V. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ya. Ini adalah vektor U, ya, dan vektor V. Maka perkalian silang antara U dan V menghasilkan sebuah vektor yang tegak lurus, ya, atau ortogonal dengan masing-masing vektor, yaitu tegak lurus dengan vektor U dan vektor V. Nah, cara mengingatnya adalah dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi, telunjuk menyatakan vektor U, ya, sedangkan jari tengah menyatakan vektor V, maka ibu jari menyatakan, ya, vektor U dikali V. Nah, vektor U kali V ini tegak lurus dengan vektor U dan tegak lurus dengan vektor V. Nah, untuk memperlihatkan bahwa vektor yang dihasilkan oleh perkalian silang ini tegak lurus dengan masing-masing vektor U dan V, tinjau kembali contoh sebelumnya, yaitu U sama dengan 0, 1, 7 dan V 1, 4, 5. Dan sudah kita hitung bahwa perkalian silang vektor U dengan vektor V menghasilkan vektor min 2, 3, 7, min 1, yaitu vektor W. Nah, sekarang kita lakukan perkalian titik antara vektor W dengan vektor U. Ya. Jadi min 2, 3, 7, min 1 kita kalikan, ya. Jadi ini perkalian titik dot product dengan 0, 1, 7. Nah, ini menghasilkan min 2, 3 dikali 0 ditambah 7 dikali 1 ditambah min 1 kali 7. Nah, yaitu di sini min 2, 3 kali 0, 0, ya. 7 kali 1, 7. Min 1 kali 7, min 7. Sama dengan 0. Nah, kita ingat bahwa apabila perkalian titik dua buah vektor menghasilkan nilai sama dengan 0, itu berarti kedua buah vektor tersebut ortogonal atau saling tegak lurus. Jadi di sini vektor W tegak lurus dengan vektor U. Kemudian vektor W
dikalikan dengan V, yaitu perkalian titik W dengan V, yaitu sama dengan ya vektor min 237 min 1 di dot produk dengan 145. Ya, menghasilkan min 23 kali 1 ditambah 7 kali 4 ditambah min 1 kali 5, yaitu min 23, ya, hasilnya ini, kemudian 7 kali 4, 28, dikurang 5 sama dengan 0. Jadi di sini, karena perkalian titiknya sama dengan 0, berarti W tegak lurus dengan V. Ini merupakan ilustrasi yang sama tentang perkalian dua buah vektor. Ini vektor U, ini vektor V. Nah, kedua buah vektor membentuk sudut sebesar θ. Kemudian perkalian silang antara vektor U dan V menghasilkan sebuah vektor U kali V, atau kita sebut tadi vektor W, yang tegak lurus dengan vektor U dan vektor V. Atau dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari menyatakan hasil perkalian silang U kali V, sedangkan kalau keempat jari ini dibuka, ini adalah vektor U, dan kalau ditutup, ya, dikepal, maka ini adalah vektor V. Dan ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Perkalian silang memiliki sifat-sifat atau properti sebagai berikut. Misalkan U, V, dan W adalah vektor-vektor di R3 dan K adalah suatu skalar, maka yang pertama, U kali V sama dengan min V kali U, yang berarti perkalian silang tidak bersifat komutatif. Ini berbeda dengan perkalian titik atau dot product yang bersifat komutatif. Kemudian yang kedua, U dikali V tambah W sama dengan U kali V tambah U kali W, ya, atau hukum distributif. Kemudian hukum distributif yang lain, U tambah V dikali W sama dengan U kali W tambah V kali W. Yang keempat, skalar K dikali dengan U kali V sama dengan K U dikali V, ya, dan sama juga dengan U dikali K V. Lalu, vektor U dikali dengan vektor 0 sama dengan vektor 0 dikali U menghasilkan vektor 0. Dan vektor U dikalikan silang dengan dirinya sendiri menghasilkan vektor 0. Apabila di dalam ekspresi matematika melibatkan operasi campuran cross product dengan dot product, maka berlaku teorema sebagai berikut. Misalkan U, V, dan W adalah vektor-vektor di R3. Maka yang pertama, vektor U dot product dengan hasil cross product U dengan V sama dengan 0. Karena hasil dot productnya sama dengan 0, itu berarti hasil cross product U dengan V adalah sebuah vektor yang ortogonal atau tegak lurus dengan U. Yang ini sama dengan pertama. Vektor V dot product dengan hasil cross product U dengan V sama dengan 0, itu berarti vektor yang dihasilkan oleh cross product U dengan V tegak lurus dengan vektor V. Yang ketiga, norma dari cross product U dengan V dikuadratkan sama dengan norma U dikuadratkan dikali norma V dikuadratkan dikurang hasil perkalian titik, ya, U dengan V dikuadratkan. Nah, kesamaan ini dinamakan kesamaan Lagrange sesuai dengan nama penemunya. Yang keempat, cross product U dikali dengan cross product V kali W sama dengan, ya, dot product U dengan W, kemudian hasilnya dikali dengan vektor V dikurang dengan dot product U dengan V, kemudian dikalikan dengan W. Nah, jadi ini adalah menghasilkan vektor dengan koefisien V-nya ini adalah U dot W, sedangkan koefisien W-nya adalah U dot V. Nah, dengan cara yang sama, perkalian silang U dengan V, kemudian dikali silang lagi dengan W, menghasilkan vektor, ya, dengan koefisien dari V ini adalah U dot W, koefisien U adalah V dot W. Nah, kedua kesamaan terakhir ini disebut dengan relationship, ya, antara cross product dengan dot product. Kesamaan Lagrange yang terdapat pada teorema 3.5.1c, yaitu yang ini, dapat kita sederhanakan lagi menjadi sebagai berikut. Jadi di sini U dot V kita ganti dengan rumus perkalian titiknya, yaitu norma U kali norma V cos theta. Nah, kemudian ini karena dikuadratkan, kita kuadratkan. Jadi hasil kuadratnya adalah norma U dikuadratkan dikali dengan norma V dikuadratkan, kemudian cos kuadrat theta. Nah, karena ini komponennya sama, yaitu U kuadrat dengan V kuadrat, ini bisa kita keluarkan, ya, norma U dikuadratkan dikali dengan norma V dikuadratkan dikali dalam kurung 1 dikurang cos kuadrat theta.
Nah, 1 kurang cos kuadrat theta ini sama dengan sin kuadrat theta. Nah, karena ini adalah norma U cross produk V dikuadratkan, berarti norma U cross produk V ya, sama dengan norma U dikali dengan norma V sin theta. Ya. Yang dalam hal ini, theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Pada materi sebelumnya, yaitu pada video bagian kedua, kita sudah mengetahui tentang vektor satuan standar, yaitu vektor dengan panjangnya sama dengan 1. Di R2, vektor satuan standarnya adalah I dan J, yaitu ini. Sedangkan di R3, vektor satuan standarnya adalah I, J, dan K. Dengan komponennya adalah I adalah 100, J 010, dan K komponennya adalah 001. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Dan sembarang vektor di R2 maupun di R3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor satuan standarnya. Jadi kalau di R3, vektor V dengan komponen V1, V2, V3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear V sama dengan V1I tambah V2J tambah V3K. Misalkan kita melakukan perkalian silang vektor I dan vektor J. I sama dengan 100 dan J sama dengan 010. Kita nyatakan terlebih dahulu dalam bentuk matriks sebagai berikut. Baris pertamanya adalah vektor I, baris keduanya adalah vektor J. Kita lakukan perkalian silang I dengan J, menghasilkan vektor dengan komponennya adalah determinan 0, 0, 1, 0, kemudian min determinan 1, 0, 0, 0, dan determinan 1, 0, 0, 1. Nah, ini kalau kita selesaikan, 0 kali 0, 0, ya, dikurang dengan 1 kali 0, 0. Berarti ini adalah 0. Kemudian ini adalah 1 kali 0, 0, dikurang 0 kali 0, 0 juga. Ini juga 0. Kemudian 1 kali 1, 1, dikurang 0 kali 0, 1. Nah, ini sama dengan vektor satuan standar K. Nah, jadi kalau kita lanjutkan untuk vektor satuan standar yang lain, maka kita memperoleh rangkuman hasilnya sebagai berikut, yaitu I kali J sama dengan K, J kali K sama dengan I, K kali I sama dengan J. Nah, untuk mengingatnya, kita dapat menggambarkannya dengan menggunakan sebuah lingkaran yang searah dengan perputaran jarum jam. Jadi, I dikali dengan J sama dengan K, yaitu vektor berikutnya. K dikali I sama dengan J. J dikali K sama dengan I. Ya. Tapi kalau kita lakukan perkalian J kali I sama dengan min K. Nah, jadi di sini J dikali I, nah, maka di sini min K. Ya, karena arahnya di sini berubah, ya, berarti jadi min K. Kemudian K kali J sama dengan min I. Ya. K dikali J sama dengan min I. Kemudian I kali K sama dengan min J. Ya. I dikali K sama dengan min J. Begitu cara mengingatnya. Kalau vektor-vektor di R3 dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor satuan standarnya, maka perkalian silang kedua buah vektor tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi misalkan di sini U sama dengan U1, U2, U3, atau dalam bentuk kombinasi linear, U1I tambah U2J tambah U3K, dan V adalah V1, V2, V3, atau dalam bentuk kombinasi linear, V1I tambah V2J tambah V3K, maka perkalian silang U dengan V kita nyatakan sebagai determinan, ya, ini lambang determinan, dengan baris pertamanya IJK, dan baris keduanya adalah U1, U2, U3, dan baris ketiganya V1, V2, V3. Nah, dengan menggunakan ekspansi kofaktor, maka kita ambil baris pertama sebagai acuannya. Ya, jadi di sini I, ya, maka kita ambil komponen yang tidak terletak pada baris pertama kolom pertama, yaitu U2, U3, V2, V3. Ya. Kemudian untuk yang J, berarti di sini kita ambil yang tidak terletak pada baris pertama, kolom kedua. Berarti U1, U3, V1, V3. Ini. Kemudian yang K di sini, berarti kita ambil yang tidak terletak pada baris pertama, kolom ketiga. Yaitu U1, U2, V1, V2. Yang ini. Sebagai contoh, kita tinjau kembali vektor pada contoh pertama, yaitu U dan V. Ya, U adalah 017 atau J tambah 7K, V adalah 145 atau I tambah 4J tambah 5K. Maka perkalian silang U dengan V kita nyatakan dengan bentuk determinan ini, IJK, lalu di sini 017, ya kan, di sini I-nya tidak ada, ya, jadi sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah 145, ya. Nah, maka kita hitung dengan ekspansi kofaktor, ya. Berarti di sini adalah IJK, berarti di sini untuk yang I ya 1745, kemudian yang J di sini 0715 ini,
kemudian yang K adalah 0114. Ya. Hasilnya adalah 1 kali 5 dikurang 4 kali 7, berarti 5 kurang 28. I dikurang 0 kali 5 dikurang 1 kali 7, berarti 0 min 7J. Tambah 0 kali 4 dikurang 1 kali 1, berarti 0 kurang 1K. Yang kalau disederhanakan menjadi min 23I tambah 7J kurang K. Sama hasilnya dengan contoh pertama tadi. Perkalian silang antara dua buah vektor memiliki kegunaan dalam perhitungan geometri sebagai berikut. Pertama adalah untuk menghitung luas area paralelogram. Yang dimaksud dengan paralelogram adalah area paralel yang dibentuk oleh dua buah vektor. Jadi ini misalkan ini vektor U, ini vektor V. Nah, kita gambarkan garis yang sejajar dengan vektor V dan garis yang sejajar dengan vektor U, maka area yang dibatasi oleh keempat garis tersebut inilah yang disebut dengan paralelogram. Nah, area ini berbentuk jajaran genjang. Nah, berapa luas paralelogram atau jajaran genjang ini? Nah, misalkan luas paralelogram tersebut adalah sama dengan A. Nah, di sini kita hitung terlebih dahulu panjang sisi ini. Itu sama dengan panjang vektor U atau norma U. Sedangkan yang ini panjangnya ya adalah panjang vektor V atau norma V. Maka dari pelajaran geometri kita tahu bahwa luas jajaran genjang adalah panjang alas dikali dengan tingginya. Nah, panjang alasnya sudah diketahui adalah U, sedangkan tingginya nah, itu adalah karena di sini sudut dibentuknya adalah theta, maka ini dapat kita hitung sebagai panjang dari vektor V ini yaitu norma V ya dikali dengan sin theta. Sehingga luas pada logam tersebut adalah alas kali tinggi yaitu norma U dikali dengan tingginya norma V sin theta. Nah, ini sama dengan ya norma dari U dikali dengan V. Jadi, norma U kali V itu menyatakan luas area paralelogram yang ditentukan oleh vektor U dan vektor V. Dengan kata lain, ya, norma dari hasil perkalian silang dua buah vektor, tafsiran geometrinya adalah luas paralelogram yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Tinjau contoh 3 sebagai berikut. Tentukan luas segitiga yang ditentukan oleh titik P1 220, P2 min 102, dan P3 043. Nah, kalau kita gambarkan ketiga titik tersebut dalam diagram kartesian, ya, ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini adalah P1, P2, dan P3. Maka dapat kita lihat bahwa segitiga yang dibentuk oleh P1, P2, P3 adalah yang diarsir ini. Nah, segitiga tersebut merupakan setengah dari paralelogram. Berarti luas segitiga ini sama dengan setengah luas paralelogram. Nah, kita hitung terlebih dahulu ya, vektor U yang dibentuk oleh ruas garis P1, P2. Nah, dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari pada video bagian pertama, ini berarti OP2 dikurang OP1. Nah, jadi di sini OP2 adalah min 102, OP1 adalah 220. Sehingga vektor U adalah min 3, min 2, 2. Vektor V dengan cara yang sama, yaitu 043 dikurang 220 adalah min 2, 23. Nah, hasil perkalian silang U dengan V, ya, antara vektor ini dan vektor ini, adalah min 10, 5, min 10. Nah, jadi luas paralelogram adalah norma dari U cross product V. Sama dengan akar dari min 10 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah min 10 kuadrat. Sama dengan akar 225 adalah 15. Nah, itu adalah luas paralelogram. Sehingga luas segitiga P1, P2, P3 adalah setengah dari luas paralelogram. Setengah dari 15 adalah 7,5. Kegunaan kedua perkalian silang adalah untuk menghitung volume paralel pipe. Nah, kalau paralelogram itu adalah pada bidang 2 dimensi, maka parallel pipe itu adalah bangun 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 buah vektor di R3. Jadi misalkan ini adalah vektor U, vektor V, vektor W, maka yang dimaksud dengan parallel pipe itu adalah bangun 3 dimensi ya, yang berbentuk seperti ini. Ya. Jadi di sini merupakan paralel dengan vektor V, yang ini adalah paralel dengan vektor U, dan yang ini adalah paralel dengan vektor W. Nah, jadi terbentuk di sini bangun 3 dimensi. Nah, berapa volume dari parallel pipe ini? Misalkan vektor U,
vektor V dan vektor W, komponen-komponennya adalah sebagai berikut. U adalah U1, U2, U3, V, V1, V2, V3, W, W1, W2, W3. Maka volume paralel pipe yang ini, ya, yang diarsir ini, analoginya adalah seperti menghitung volume dari sebuah balok. Nah, volume sebuah balok adalah luas alas balok dikali dengan tinggi balok. Nah, maka analogi itu kita pakai dalam penghitung volume paralel pipe ini, yaitu luas alas dari parallel pipe ini adalah dibentuk oleh vektor V dan vektor W. Ini, ya, V cross product W, dan ya, analogi dengan tingginya adalah seperti kita mengalihkan dengan vektor U, tapi mengalihkannya dalam bentuk dot product. Ya. Nah, ini kalau kita selesaikan terlebih dahulu cross product V dengan W, ya ini, ya, dalam I, J, dan K, ya. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan komponen vektor U, ya, yaitu U1, U2, U3, ya, maka kita akan memperoleh bentuk akhirnya berupa determinan seperti ini. Ya, U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Nah, nilai mutlak dari determinan tersebut, ya, nilai mutlak dari determinan ini, atau sama dengan nilai mutlak dari U dot V kali W, ya, itu menyatakan volume paralel pipe. Sebagai contoh, tentukan volume paralel pipe yang dibentuk oleh 3 buah vektor U, V, dan W, yang dalam hal ini U sama dengan 3I kurang 2J kurang 5K, V sama dengan I tambah 4J kurang 4K, dan W sama dengan 3J tambah 2K. Maka volume paralel pipe tersebut adalah sama seperti kita menghitung determinan yang dibentuk oleh vektor U, V, dan W. Nah, baris pertama ini adalah dari vektor U, yaitu 3, min 2, min 5. Baris keduanya adalah 1, 4, min 4. Dan baris ketiganya adalah 0, 3, 2. Nah, ini kita hitung determinan ini dengan ekspansi kofaktor. Ya. Acuannya adalah pada baris pertama ini. Berarti 3, ya, dikali determinan 4, min 4, 3, 2. Kemudian min 2 dikali determinan 1, min 4, 0, 2. Dan min 5 dikali dengan determinan 1, 4, 0, 3. Untuk yang kedua ini jangan lupa tandanya negatif, ya. Nah, ini kalau kita selesaikan, ya. Ini hasilnya adalah 60, ini hasilnya 4, ini hasilnya min 15. Ini sama dengan 49. Sehingga volume paralel pipe tersebut adalah nilai mutlak dari 49, ya, yaitu sama dengan 49 itu sendiri. Bagian terakhir materi pada video ini adalah tentang tafsiran geometri determinan. Jadi determinan yang sudah kita pelajari sejauh ini ternyata memiliki interpretasi geometri sebagai berikut. Nah, misalkan U dan V adalah vektor-vektor di R2. U dengan komponen U1, U2, V dengan komponen V1, V2. Seperti ini. Maka nilai mutlak dari determinan yang dibentuk oleh komponen vektor U dan V, yaitu U1, U2, V1, V2, ya, ini adalah lambang determinan. Maka nilai mutlak dari determinan ini menyatakan luas paralelogram yang dibentuk oleh vektor U dan V. Jadi sama dengan luas paralelogram yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Pada ruang R3, ya, misalkan U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, dan V adalah W1, W2, W3, ketiganya adalah vektor di R3, maka nilai mutlak dari determinan yang dibentuk oleh komponen U, V, dan W, yaitu U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3, maka nilai mutlak dari determinan ini menyatakan volume paralel pipe yang dibentuk oleh vektor U, V, dan W. Perhatikan dua contoh terakhir sebagai berikut. Pada contoh 5, tentukan luas paralelogram yang dibentuk oleh dua buah vektor U dan V. Ya, vektor U sama dengan 4I tambah 3J, dan vektor V sama dengan 3I kurang 4J. Mula-mula kita hitung dulu determinan dari matriks yang dibentuk oleh vektor U dan V. Baris pertama adalah dari vektor U, 4 dan 3, dan baris kedua adalah dari vektor V, 3 dan min 4. Determinan dari matriks ini, yaitu sama dengan, ya, dinyatakan dengan notasi seperti ini, 4, 3, 3, min 4, sama dengan 4 kali min 4, min 16, dikurang dengan 3 kali 3, yaitu 9, min 16 kurang 9 adalah min 25. Sehingga luas paralelogram yang dibentuk oleh vektor U dan V adalah nilai mutlak dari min 25, yaitu adalah 25. Contoh terakhir, misalkan
tiga buah vektor di R3 berikut memiliki titik asal yang sama, yaitu berasal dari titik O, yaitu titik 0,0,0. Ya. Ketiga vektor tersebut adalah vektor U sama dengan 1, 1, 2, vektor V 1, 1, 5, dan vektor W 3, 3, 1. Perlihatkan bahwa ketiga buah vektor tersebut terletak pada satu bidang yang sama. Nah, kita hitung determinan dari matrik yang dibentuk oleh ketiga vektor ini. 1, 1, 2 dari vektor U, 1, 1, 5 dari vektor V, dan 3, 3, 1 dari vektor W. Kita gunakan ekspansi kofaktor. Ya. Kita ambil baris pertama sebagai acuannya. Berarti 1 dikali dengan determinan 1, 5, 3, 1 dikurang dengan 1 kali determinan 1, 5, 3, 1. Ini ditambah dengan 2 dikali determinan 1, 1, 3, 3. Yang ini. Nah, kalau kita selesaikan ya perhitungannya, ternyata sama dengan 0. Nah, karena determinannya sama dengan 0, berarti volume paralel pad-nya sama dengan 0. Dengan kata lain, bangun tiga dimensi yang terbentuk itu hanyalah sebuah bidang saja. Nah, volume sebuah bidang tentu sama dengan 0. Ya. Dengan kata lain, ketiga buah vektor tersebut terletak pada satu bidang yang sama. Nah, dengan demikian, maka materi vektor-vektor di ruang Euklidian selesai sampai di sini. Silakan diulangi kembali dan dipelajari kembali agar Anda bisa lebih memahaminya. Saya ucapkan selamat belajar.